Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gumam Asyadul. Saya dari PGMI kelas 2B dengan NIM 23310410151. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang client center therapy. Apa sih client center therapy itu? Client center therapy itu juga dikenal sebagai person centered therapy, yaitu pendekatan terapi yang berfokus pada klien dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi pendekatan ini dikembangkan oleh Charles Rogers, seorang psikolog Amerika pada tahun 1950-an. Klien terapi sendiri dapat digunakan untuk mengatasi kecemasan, depresi, masalah hubungan, kayak kalian, masalah percintaan anak-anak muda, lalu masalah seperti trauma dan juga lain-lain. Client center terapi merupakan pendekatan yang efektif untuk membantu seseorang dalam mengatasi masalah, karena pendekatan ini berfokus pada kekuatan dan kemampuan si klien itu sendiri menyelesaikan masalah sendiri. Jadi yang mengatur itu sebenarnya pasiennya. Kita hanya mengikuti alur dan memberi tuntunan tentang solusi-solusi yang baik. Tapi dari cerita apa-apa itu dari si klien itu sendiri atau pasiennya sendiri. Lalu selanjutnya, tujuan dari client center terapi ini membantu klien untuk memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik. Jadi rata-rata yang membutuhkan client center itu dia tidak percaya diri, takut akan kegagalan dirinya sendiri kayak gitu. Lalu yang selanjutnya, tujuannya untuk membantu klien untuk menerima diri mereka sendiri tanpa syarat. Mereka itu sering insecure guys, yang membutuhkan terapi-terapi kayak gini tuh. Lalu yang selanjutnya, membantu klien untuk mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri. Nah, bener kan yang tak bilang tadi. Lalu selanjutnya, membantu klien untuk mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, kayak yang pertama tadi. Jadi mereka itu cuman curhat tok jane guys. Nanti kita membukakan pikiran mereka, lalu mereka yang menentukan jalannya sendiri, mau ke arah yang bagaimana gitu. Lalu selanjutnya ada beberapa teknik yang digunakan client center terapi. Yang pertama, refleksi. Terapis merefleksikan kepada perasaan dan pikiran klien untuk membantu mereka memahami diri mereka agar lebih baik ke depannya. Lalu yang kedua, klarifikasi. Terapis membantu klien untuk mengklarifikasi apa yang dirasakan, sebagaimana suasana hati, pikiran, dan perasaan si klien tersebut. Lalu yang selanjutnya itu dukungan guys. Mereka itu sangat butuh dukungan, bukan caci maki, bukan yang membuat mental dia down, melemah. Justru kita sebagai terapis harus menyikapi dengan dukungan, penuh support. Terapis memberikan dukungan dan dorongan kepada klien, mensupport apa yang klien inginkan dari masalah klien yang alami, agar masalah tersebut teratasi dengan tanpa klien tersebut merasakan tekanan guys. Pak aku udah takut ini ya, Pak aku udah takut ini ya gitu. Maaf ya Bu ya kalau suaranya berisik, soalnya rumah saya baru di pinggir jalan. Nggak apa-apa kan Bu? Ya lanjut, kita sebagai konselor, peran kita sebagai konselor itu memimpin, tidak memimpin, menentukan, mengatur proses perkembangan konseling, tetapi hal tersebut dilakukan oleh klien itu sendiri. Jadi kita sebagai konselor itu tidak memimpin, tidak menentukan, tidak mengatur proses perkembangan konseling. Yang mengatur, menentukan itu klien sendiri. Lalu selanjutnya, konselor menerima klien dengan keadaan apapun. Ameh curhat tentang opo wae, ameh sambat tentang opo wae, kita sebagai konselor itu harus menerima dan menyikapi dengan ikhlas, biar klien tersebut bisa menemukan kenyamanan untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya, solusinya bagaimana ke depannya gitu guys.
Konselor memberikan kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan sedalam-dalam dan seluas-luasnya, guys. Lalu yang terakhir, konselor merefleksikan perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan mengikuti klien dan ditentukan oleh klien itu sendiri. Jadi AD sebagai konselor tidak boleh mengatur ya, dia mau cerita apa, mulai dari mana, entah nanti endingnya bagaimana, yang menentukan klien itu sendiri. Lalu selanjutnya tak kasih contoh, tapi ini cuma contoh ya, tidak menyinggung siapapun, dan insya Allah tidak ada teman-teman saya yang kayak itu. Seseorang mahasiswa merasa sangat tertekan karena nilai ujiannya yang buruk, dia merasa tidak mampu dan tidak yakin terhadap dirinya sendiri. Dia juga merasa malu serta takut untuk menceritakan masalah ini kepada orang tuanya. Nah, kita sebagai atau peran terapis dalam kondisi seperti itu, terapis yang menggunakan pendekatan client centered terapi akan mendengarkan saran dengan empati dan tanpa menghakimi. Terapis akan membantu Sarah itu contoh mahasiswa tadi ya namanya, mengeksplorasi perasaannya dan memahami situasi yang sedang dialami. Terapis akan memberikan dukungan dan penerimaan tanpa syarat, membantu Sarah untuk menemukan kekuatan dan solusi sendiri. Jadi kita sebagai konselor ya tadi yang kayak saya jelaskan tadi, kita harus menerima curhatan dengan lapang dada, dengan penuh memberikan semangat tanpa menghakimi. Si Sarah tadi, disclaimer, Sarah cuman nama contoh saja, tidak ada teman saya yang namanya Sarah dan tidak menceritakan keadaan Sarah gitu ya. Dengan kondisi melalui proses client counter terapi, mahasiswa tersebut mulai memahami perasaannya dan menemukan sumber kekuatan di dalam dirinya sendiri. Dia mulai pede, guys. Jadi setelah curhati, dia lebih merasa nyaman, tentram, tidak terlalu stres lah. Dia mulai percaya diri untuk meminta bantuan dan mencari solusi untuk masalahnya. Dia juga merasa lebih berani untuk berkomunikasi dengan orang tuanya tentang apa yang sedang si klien itu rasakan atau Sarah itu rasakan. Jadi catatannya untuk tentang materi saya kali ini, contoh tadi hanya ilustrasi ya, sederhana dari saya. Dalam praktiknya terapi bisa lebih kompleks dan membutuhkan waktu lebih lama tentunya. Namun contoh tadi menunjukkan bagaimana pendekatan di materi saya ini dapat membantu klien untuk menemukan solusi dan mencapai kesejahteraan mentalnya. Intinya buat teman-teman yang ada masalah besar, nggak apa kok kalian cerita ke sahabat kalian, teman dekat kalian, orang yang kalian percaya, daripada kalian stres malah depresi, mentalnya rusak. Mending cerita ke teman-teman, cerita ke saya juga boleh, mau curhat tentang apapun, entah masalah keluarga, entah masalah pendidikan, entah masalah percintaan, itu bisa kok kalian cerita ke sahabat kalian, teman-teman terdekat kalian, orang-orang yang kalian percaya. Intinya gitu ya guys ya, psikologi mahal, mending kalian cerita. Oke? Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata yang belepotan, ada kata-kata yang gimana menurut kalian kurang pas. Terima kasih juga untuk Bu dosen, saya hanya bisa menyampaikan materi sedikit tentang ini, semoga saja bermanfaat dan bisa diterima oleh kalian semua. Jangan lupa ya nonton di channel YouTube saya. Bye bye.